Di dunia ini ada kota-kota yang bukan hanya indah untuk dilihat, tapi mampu membuat siapapun yang datang merasa seperti masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Tempat di mana sejarah, budaya, dan alam berpadu menciptakan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hari ini, kita akan menjelajahi kota-kota terindah di dunia, bukan sekedar melihatnya, tapi merasakannya. Santorini adalah tempat di mana realita terasa seperti mimpi. Kota ini berdiri di atas tebing curam, menghadap langsung ke Laut Egea yang luas dan biru tanpa batas. Dari kejauhan, bangunan putih dengan kubah biru terlihat seperti lukisan yang terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Tapi keindahan Santorini bukan hanya pada tampilannya, melainkan pada bagaimana tempat ini membuat kamu merasa kecil dalam cara yang indah. Saat pagi hari, cahaya matahari perlahan menyinari bangunan putih, menciptakan kontras yang tajam dengan langit biru. Jalanan sempit berliku membawa kamu naik turun di antara rumah-rumah yang seolah menempel di tebing. Setiap sudut adalah spot sempurna, bukan karena dibuat untuk foto, tapi karena memang secara alami indah. Namun, momen paling ikonik di Santorini adalah saat matahari terbenam. Ribuan orang berkumpul, duduk diam, menunggu. Bukan untuk sesuatu yang spektakuler dalam arti modern, tapi untuk menyaksikan sesuatu yang sangat sederhana. Matahari yang perlahan tenggelam di balik laut. Dan saat itu terjadi, langit berubah warna. Dari biru menjadi oranye, lalu merah, lalu ungu. Cahaya terakhir menyentuh bangunan putih, membuatnya bersinar hangat sebelum akhirnya gelap. Tidak ada suara, tidak ada distraksi, hanya keheningan dan keindahan yang sulit dijelaskan. Santorini juga memiliki sisi yang lebih dalam, sejarah letusan gunung berapi yang membentuk pulau ini ribuan tahun lalu. Apa yang sekarang kita anggap indah, sebenarnya lahir dari kehancuran besar. Dan mungkin disitulah letak makna sebenarnya, bahwa sesuatu yang luar biasa bisa lahir dari sesuatu yang menghancurkan. Venice bukan sekedar kota. Venice adalah ilusi yang menjadi nyata. Di dunia yang dipenuhi jalan raya, lampu lalu lintas, dan kendaraan yang tak pernah berhenti, kota ini memilih jalan yang berbeda. Secara harfiah, tidak ada mobil, tidak ada suara mesin. Yang ada hanya air dan kehidupan yang mengalir di atasnya. Saat kamu pertama kali tiba di Venice, mungkin kamu akan merasa bingung. Tidak ada jalan seperti yang kamu kenal. Yang ada adalah kanal, jalur air yang berfungsi sebagai jalan utama. Perahu menggantikan mobil, dan gondola menjadi simbol paling ikonik dari kota ini. Saat kamu duduk di dalam gondola, perlahan menyusuri kanal sempit di antara bangunan tua, ada sensasi yang sulit dijelaskan, seperti kembali ke masa lalu, ke era yang tidak pernah kamu alami. Bangunan-bangunan di Venice berdiri tepat di atas air. Dindingnya menunjukkan jejak waktu, sedikit pudar, sedikit retak, tapi justru disitulah letak keindahannya. Ini bukan kota yang sempurna, tapi kota yang jujur. Setiap sudutnya menyimpan cerita berabad-abad dari masa kejayaan sebagai pusat perdagangan dunia hingga perlahan menjadi kota wisata yang rapuh namun tetap memikat. Saat kamu berjalan di Piazza San Marco, kamu akan melihat sisi megah Venice. Basilika yang indah, menara tinggi dan lapangan luas yang dipenuhi burung merpati. Tapi keindahan Venice yang sebenarnya justru tersembunyi di ganggang kecilnya. Jalanan sempit yang sunyi, jembatan kecil yang menghubungkan satu sisi ke sisi lain, dan suara air yang memantul pelan di dinding bangunan. Venice juga mengajarkan satu hal yang jarang disadari, tentang ketidakkekalan. Kota ini perlahan tenggelam. Setiap tahun permukaan air naik sedikit demi sedikit. Apa yang kita lihat hari ini mungkin tidak akan sama di masa depan. Dan justru karena itu, Venice terasa lebih berharga.
Paris bukan hanya kota, Paris adalah perasaan. Dari detik pertama kamu menginjakan kaki di kota ini, ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang tenang, elegan, dan entah kenapa terasa sangat hidup. Bayangkan, kamu berjalan di sepanjang sungai Seine saat pagi hari. Udara masih dingin, kabut tipis menyelimuti permukaan air, dan suara langkah kaki bergema pelan di jalanan berbatu. Di kejauhan, siluet Menara Eiffel berdiri kokoh, seolah mengawasi seluruh kota. Ini bukan sekedar landmark, ini simbol dari sebuah peradaban yang menjadikan keindahan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Paris dibangun dengan filosofi yang unik. Setiap sudutnya dirancang untuk dinikmati. Balkon-balkon besi yang artistik, jendela tinggi dengan tirai putih dan kafe kecil di pinggir jalan yang selalu penuh dengan percakapan. Di sini, orang tidak terburu-buru. Mereka duduk, menikmati kopi, membaca buku, dan membiarkan waktu berjalan perlahan. Masuk lebih dalam, kamu akan menemukan dunia seni yang begitu kaya. Museum seperti Louvre bukan hanya tempat menyimpan karya seni, tapi bukti bahwa manusia pernah menciptakan sesuatu yang melampaui zamannya. Lukisan, patung, dan sejarah hidup berdampingan di satu ruang, membuat siapapun merasa kecil, tapi sekaligus terinspirasi. Saat malam tiba, Paris berubah. Lampu-lampu kota mulai menyala, memantul di permukaan sungai Seine, menciptakan pantulan cahaya yang berkilauan. Menara Eiffel bersinar dan suasana menjadi lebih romantis, lebih dalam, lebih emosional. Ini adalah momen di mana Paris menunjukkan sisi terbaiknya, bukan hanya indah secara visual, tapi juga menyentuh secara emosional. Keindahan Paris bukan hanya apa yang kamu lihat, tapi apa yang kamu rasakan. Ini adalah kota yang mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kamu bergerak, tapi seberapa dalam kamu menikmati setiap momen. Jika Paris adalah tentang elegansi modern yang klasik, maka Kyoto adalah tentang ketenangan yang abadi. Kota ini seperti mesin waktu yang membawa kamu kembali ke Jepang ratusan tahun lalu, di mana tradisi masih hidup dan keindahan ditemukan dalam kesederhanaan. Di pagi hari, Kyoto terasa hampir sunyi. Kabut tipis menyelimuti kuil-kuil kuno dan suara lonceng terdengar samar di kejauhan. Kamu berjalan melewati gerbang torii berwarna merah di Fushimi Inari, langkah demi langkah, seolah memasuki dunia spiritual yang berbeda. Tidak ada hiruk-pikuk kota besar, hanya ketenangan yang perlahan meresap ke dalam pikiran. Salah satu keajaiban Kyoto adalah bagaimana kota ini menjaga harmoni antara manusia dan alam. Saat musim semi, bunga sakura bermekaran, menutupi taman dan jalanan dengan warna pink lembut. Orang-orang berkumpul di bawah pohon bukan untuk pesta besar, tapi untuk duduk diam dan menikmati keindahan yang hanya berlangsung beberapa hari. Ada filosofi di baliknya, bahwa keindahan justru berharga karena sifatnya yang sementara. Cape Town adalah salah satu dari sedikit kota di dunia yang memiliki segalanya. Laut, gunung, budaya, dan sejarah. Semuanya hadir dalam satu frame yang sempurna. Dari kejauhan, hal pertama yang akan kamu lihat adalah Table Mountain. Gunung dengan puncak datar ini bukan hanya latar belakang, tapi jiwa dari kota itu sendiri. Ia berdiri megah, seolah melindungi Cape Town dari segala arah. Saat awan tipis menyelimuti puncaknya, penduduk lokal menyebutnya tablecloth, sebuah fenomena yang sederhana, tapi entah kenapa terlihat sangat dramatis. Turun ke bawah, kamu akan menemukan kota yang hidup dengan energi yang berbeda. Pantai-pantai seperti Camps Bay menawarkan pasir putih dan air biru yang jernih, dengan deretan restoran modern di sepanjang garis pantai. Ini adalah tempat di mana kamu bisa duduk santai, menikmati matahari, dan melihat ombak datang silih berganti.
Cape Town juga menawarkan sesuatu yang jarang dimiliki kota lain, kedekatan dengan alam liar. Tidak jauh dari pusat kota, kamu bisa menemukan penguin di pantai Boulders atau menjelajah Cape Point di ujung benua Afrika, di mana samudera bertemu dengan kekuatan yang luar biasa. Saat matahari terbenam, Cape Town menunjukkan sisi terbaiknya. Langit berubah warna di belakang Table Mountain, menciptakan siluet yang begitu kuat dan dramatis. Ini bukan keindahan yang halus, ini keindahan yang berani. Cape Town adalah pengingat bahwa keindahan tidak harus sempurna. Kadang, justru dari kontras antara masa lalu dan masa depan, antara alam dan kota, lahir sesuatu yang benar-benar luar biasa. Vancouver adalah bukti bahwa kota modern tidak harus mengorbankan alam untuk berkembang. Di sini, gedung-gedung tinggi berdiri berdampingan dengan hutan, gunung, dan laut, menciptakan keseimbangan yang jarang ditemukan di tempat lain. Bayangkan kamu berdiri di tengah kota, dikelilingi gedung kaca yang memantulkan cahaya matahari. Tapi saat kamu menoleh sedikit, kamu melihat pegunungan bersalju di kejauhan. Ini bukan pemandangan biasa. Ini adalah kombinasi yang terasa hampir tidak masuk akal, tapi nyata. Salah satu tempat yang paling menggambarkan Vancouver adalah Stanley Park, sebuah taman kota yang begitu luas hingga terasa seperti hutan alami. Kamu bisa berjalan kaki atau bersepeda di sepanjang seawall, jalur yang mengelilingi taman dengan pemandangan laut di satu sisi dan pepohonan tinggi di sisi lain. Udara di sini terasa berbeda, lebih segar, lebih bersih, lebih hidup. Vancouver juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan air. Pelabuhan, danau, dan laut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di pagi hari, kamu bisa melihat orang mendayung kayak, sementara di kejauhan, kapal-kapal besar bergerak perlahan. Ada ritme yang tenang, tapi tetap dinamis. Yang membuat Vancouver benar-benar istimewa adalah fleksibilitasnya. Dalam satu hari, kamu bisa bermain ski di pegunungan, lalu turun ke kota untuk menikmati kopi di kafe modern, dan menutup hari dengan berjalan di pantai saat matahari terbenam. Ini bukan sekedar kota, ini adalah gaya hidup. Budaya di Vancouver juga sangat beragam. Orang-orang dari berbagai belahan dunia hidup berdampingan, menciptakan suasana yang terbuka dan inklusif. Makanan, bahasa, dan tradisi bercampur menjadi satu, tanpa kehilangan identitas masing-masing. Saat malam tiba, Vancouver tidak menjadi kota yang terlalu bising. Lampu-lampu gedung menyala, memantul di permukaan air, menciptakan refleksi yang tenang. Ini adalah kota yang tidak pernah memaksa, tapi selalu mengundang. Keindahan Vancouver bukan tentang sesuatu yang mencolok atau dramatis. Keindahannya ada pada keseimbangan, pada bagaimana manusia dan alam bisa hidup berdampingan tanpa saling merusak. Dan mungkin itulah masa depan yang sebenarnya ingin kita capai. Praha adalah kota yang terasa seperti mimpi, tapi bukan mimpi yang cerah dan ringan, melainkan mimpi yang dalam, sedikit gelap, penuh misteri, dan sangat memikat. Saat kamu pertama kali melihat skyline kota ini, yang terlihat bukan gedung modern, tapi menara-menara tua dengan ujung runcing, seperti potongan dari dunia dongeng. Atap-atap merah membentang sejauh mata memandang, dan di tengahnya berdiri kastil megah yang seolah mengawasi seluruh kota dari ketinggian. Berjalan di Praha seperti berjalan di dalam sejarah yang masih hidup. Jalanan berbatu yang tidak rata, bangunan bergaya Gothic dan Barok, serta gang-gang sempit yang terasa seperti labirin. Semuanya menciptakan atmosfer yang sangat khas. Ini bukan kota yang berubah mengikuti zaman. Ini kota yang mempertahankan jiwanya. Salah satu titik paling ikonik adalah Charles Bridge. Jembatan tua yang menghubungkan dua sisi kota ini bukan hanya jalur penghubung, tapi juga tempat di mana waktu terasa berhenti. Patung-patung tua berjajar di sepanjang jembatan,
Musisi jalanan memainkan melodi yang pelan, dan di bawahnya sungai Vltava mengalir dengan tenang. Praha memiliki keindahan yang tidak ramah dalam arti biasa. Ia tidak mencoba terlihat cerah atau modern. Justru sebaliknya, ada nuansa gelap, sedikit melankolis, tapi disitulah daya tariknya. Ini adalah kota yang membuat kamu berpikir, bukan hanya melihat. Masuk ke Old Town Square, kamu akan menemukan jam astronomi yang telah berdiri selama ratusan tahun. Setiap jam, orang-orang berkumpul untuk melihat pertunjukan kecil yang sederhana, tapi penuh makna sejarah. Di sini, kamu benar-benar merasakan bagaimana waktu dihargai, bukan hanya sebagai angka, tapi sebagai bagian dari perjalanan manusia. Saat malam tiba, Praha menunjukkan sisi paling kuatnya. Lampu-lampu kota menyala dengan warna hangat, memantul di sungai Vltava, dan menciptakan refleksi yang hampir sempurna. Kastil di atas bukit terlihat seperti siluet yang dramatis, dan seluruh kota terasa seperti lukisan hidup. Praha bukan kota yang berusaha membuatmu nyaman, tapi justru karena itu, ia meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam. Jika Praha adalah tentang sejarah dan misteri, maka Queenstown adalah kebalikannya, alam yang liar, bebas, dan luar biasa indah. Terletak di tepi Danau Wakatipu dan dikelilingi pegunungan Southern Alps, Queenstown adalah salah satu tempat di dunia yang benar-benar terlihat seperti wallpaper, tapi nyata. Air danau yang jernih memantulkan gunung di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang hampir terlalu sempurna. Di pagi hari, udara di Queenstown terasa sangat segar, dingin, bersih, dan penuh energi. Tidak ada polusi, tidak ada kebisingan berlebihan, hanya suara alam. Angin yang berlembus pelan, air yang bergerak tenang, dan burung yang terdengar di kejauhan. Tapi jangan salah, di balik ketenangannya, Queenstown juga dikenal sebagai ibu kota petualangan dunia. Disinilah bungee jumping pertama kali dipopulerkan. Orang-orang datang dari berbagai negara untuk merasakan adrenalin, melompat dari ketinggian dengan latar pemandangan yang luar biasa. Namun, keindahan Queenstown bukan hanya tentang adrenalin, ini juga tentang momen-momen kecil yang sederhana. Duduk di tepi danau saat sore hari, melihat matahari perlahan turun di balik gunung, dan menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas dari rutinitas sehari-hari. Musim di Queenstown juga memberikan pengalaman yang berbeda. Di musim dingin, pegunungan tertutup salju, menciptakan lanskap putih yang tenang. Sementara di musim panas, hijau mendominasi dan aktivitas luar ruangan menjadi lebih hidup. Yang membuat Queenstown begitu istimewa adalah rasa kebebasan yang ditawarkannya. Tidak ada tekanan untuk terlihat sempurna, tidak ada tuntutan untuk bergerak cepat. Kamu bisa memilih ingin mengejar adrenalin atau hanya diam dan menikmati keindahan. Dan di dunia yang serba cepat seperti sekarang, kebebasan seperti itu adalah kemewahan. Barcelona adalah kota yang tidak bisa dijelaskan dengan satu kata. Ia hidup, penuh warna, penuh energi, dan pada saat yang sama, penuh seni yang begitu unik hingga sulit ditiru. Begitu kamu memasuki kota ini, kamu akan langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Jalanan ramai, suara percakapan terdengar di mana-mana, musik mengalun dari sudut-sudut kota, dan kehidupan terasa bergerak tanpa henti. Tapi yang membuat Barcelona benar-benar berbeda adalah arsitekturnya. Karya-karya Antoni Gaudi mengubah kota ini menjadi galeri seni terbuka. Bangunan seperti Sagrada Familia bukan hanya gereja, tapi simbol imajinasi tanpa batas. Bentuknya tidak mengikuti aturan klasik, melainkan seperti sesuatu yang hidup, organik, dan hampir surreal. Berjalan di La Rambla, kamu akan melihat sisi paling hidup dari Barcelona. Pedagang, seniman jalanan, wisatawan, dan penduduk lokal bercampur menjadi satu. Ini bukan hanya jalan, ini adalah panggung kehidupan.
Tapi Barcelona juga punya sisi yang lebih tenang. Pantai-pantainya menawarkan tempat untuk beristirahat dari hiruk-pikuk kota. Duduk di pasir, mendengar suara ombak dan melihat matahari terbenam di laut memberikan keseimbangan yang sempurna. Budaya di Barcelona sangat kuat. Makanan, musik, dan tradisi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapas, paella, dan berbagai hidangan lokal bukan hanya makanan, tapi pengalaman sosial. Orang-orang berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati waktu bersama. Dubai adalah bukti bahwa batasan hanyalah ilusi. Kota ini tidak dibangun secara perlahan seperti kota-kota lain. Dubai diciptakan dengan ambisi, besar, berani, dan hampir tidak masuk akal. Bayangkan sebuah gurun luas yang kosong, lalu dalam beberapa dekade berubah menjadi kota dengan gedung tertinggi di dunia, pulau buatan manusia, dan kemewahan yang tidak mengenal kompromi. Ini bukan evolusi, ini revolusi. Saat kamu memasuki Dubai, hal pertama yang terasa adalah skala. Semuanya besar, jalanan lebar, gedung menjulang tinggi, dan struktur yang dirancang untuk membuat siapapun merasa kecil. Burj Khalifa berdiri seperti simbol ambisi manusia, sebuah pernyataan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tapi Dubai bukan hanya tentang kemewahan modern. Di balik gedung kaca dan pusat perbelanjaan mewah, ada sisi lain yang lebih dalam. Jika kamu pergi ke kawasan lama seperti Al-Fahidi, kamu akan menemukan lorong-lorong sempit, bangunan tradisional, dan suasana yang jauh lebih tenang. Disinilah kamu bisa melihat akar budaya Arab yang menjadi fondasi kota ini. Salah satu pengalaman paling kontras di Dubai adalah gurunnya. Hanya beberapa kilometer dari pusat kota, kamu akan menemukan hamparan pasir tanpa batas. Tidak ada gedung, tidak ada suara kota, hanya angin yang menggerakkan pasir membentuk pola yang terus berubah. Saat matahari terbenam, warna pasir berubah menjadi emas, lalu oranye, menciptakan pemandangan yang sangat dramatis. Dubai adalah kota dua dunia, modern dan tradisional, cepat dan tenang, mewah dan sederhana. Dan justru dari kontras itulah lahir keindahannya. Saat malam tiba, Dubai berubah menjadi lautan cahaya. Gedung-gedung menyala, jalanan dipenuhi lampu, dan kota ini terlihat seperti masa depan yang sudah menjadi kenyataan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tetap terasa, ambisi manusia untuk terus melampaui batas. Dubai bukan hanya kota, tapi pernyataan. Kalau kamu sampai di titik ini, berarti ada satu hal yang pasti. Kamu bukan cuma nonton, kamu ikut merasakan perjalanan ini. Kalau video ini berhasil bikin kamu berhenti sejenak, mikir, atau bahkan bermimpi, jangan cuma disimpan di kepala. Like video ini sebagai tanda. Subscribe bukan karena disuruh, tapi karena kamu tahu perjalanan ini belum selesai. Dan share ke satu orang yang kamu tahu butuh lihat dunia lebih luas dari hari ini. Karena siapa tahu, video berikutnya bukan cuma kamu tonton, tapi jadi awal dari perjalanan yang benar-benar kamu jalani.